Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadil Imam, SPDI, peserta PPG Bab 3 Al-Quran Hadis UIN Surakarta tahun 2022. Mempraktikkan PPL RPP 1 Al-Quran Hadis di kelas 12 di MA Makarul Falah Jali Bonang Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Sebelum pelajaran, supaya semangat dalam belajar, yuk berdiri semuanya. Semangat. Yes. Selanjutnya anak-anak, saya absen dulu ya. Hari ini masuk semuanya? Masuk ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau tanya pada anak-anak semuanya, materi yang sudah Bapak sampaikan minggu kemarin masih ingat? Masih. Tentang apa? Ilmu pengetahuan. Tentang ilmu pengetahuan. Untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kewajiban dakwah pada surat An-Nahl ayat 125. Nah, sebelum ke materi, coba anak-anak ada yang tahu dakwah itu apa? Saya, Pak. Dakwah itu adalah ceramah. Oke, bagus ya. Dakwah adalah ceramah. Ada yang lain? Oh, ada Pak, saya. Dakwah itu seperti di TV-TV itulah Pak, yang jamaah, jamaah. Belum ke materi, nanti kalian bisa lihat di video ini. Nanti ada mulai tujuan pembelajaran, kemudian peta konsep pembelajaran dan materi. Setelah kalian semua melihat video ini, nanti didiskusikan, dibuat apa kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, didiskusikan, menganalisis isi kandung tersebut yang menjadi permasalahan. Setelah itu nanti bisa maju di antara kalian mempresentasikan, yaitu dari kelompok 1, 2, dan 3 sampai kelompok 4. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa lihat di video depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 pada bab kelima pertemuan yang pertama dengan tema mendakwahkan keramahan Islam. Baik anak-anakku sekalian, kita baca tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Jadi setelah pembahasan bab ini, diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis ayat dan hadis tentang dakwah dengan tepat. Kemudian menyajikan hasil analisis melalui berbagai media. Anak-anakku sekalian, setelah tujuan pembelajaran, mari kita baca peta kompetensinya. Yang pertama, membaca, menulis, menghafal. Kemudian menerjemahkan, memahami kandungan ayat. Kemudian menganalisis, mengevaluasi, kontekstualisasi, dan yang terakhir adalah mengamalkan pesan ayat. Apa saja ayatnya? Di sini ada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Kemudian ada Al-Quran surat Al-Hijr
ayat 94 sampai 96 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kita langsung menuju ke surat An-Nahl Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. Kalian bisa simak bacaan Al-Qurannya dengan baik, kemudian nanti di rumah kalian bisa tirukan dan kalian bisa hafalkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita baca terjemah dari surat An-Nahl ayat 125. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara lebih baik. Sungguh Tuhanmu, Dia maha mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik anak-anakku sekalian, sekarang mari kita sama-sama membaca kosakata. Kalian dengarkan dengan baik kosakata yang saya bacakan. Kemudian kalian bisa tirukan cara membacanya, dan kosakata ini kemudian kalian hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u. Ud'u. Ud'u artinya serulah. Ud'u. Ud'u artinya serulah. Wal mau'izah. Wal mau'izah. Wal mau'izah artinya dan nasihat. Wajadilhum. Wajadilhum. Wajadilhum dan debatlah mereka. Dhalla. Dhalla. Dhalla artinya tersesat. Dhalla. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama simak penjelasan dari ayat yang sudah kita baca. Jadi anak-anakku sekalian, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Ud'u. Namun demikian, kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Penjelasan ayat selanjutnya. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif atau metode lain dalam melaksanakan tugas dakwah. Apa metode tersebut? Metode tersebut adalah al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Al-mau'izah al-hasanah, artinya nasihat yang baik. Dan al-mujadalah atau perdebatan. Baik anak-anakku sekalian, demikian apa yang dapat kita simak dari pertemuan pertama ini di bab 5 tentang berdakwah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di bab 5 pada pertemuan yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak melihat video, tugas berikutnya yaitu diskusi. Saya bagikan lembar LPKD-nya. Dari kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3.
kelompok 4. Oke, waktunya hanya 15 menit dari sekarang. Silakan. Oke, untuk waktu diskusi sudah 15 menit selesai. Silakan untuk dikumpulkan semuanya, nanti kelompok 1 presentasi depan. Silakan siapa yang mewakili? Mbak Ayu atau siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 1 menganalisis isi kandungan surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. 1. Menjelaskan tentang kewajiban berdakwah yang diambil dari kata awal ayat ud'u. Bentuknya fi'il amar menunjukkan arti perintah. Maka berdakwah hukumnya wajib. 2. Menjelaskan metode dakwah. Dalam ayat tersebut ada 3 metode. 1. Al-hikmah artinya bijaksana. 2. Al-mau'izatul hasanah artinya nasihat yang baik. 3. Al-mujadalah artinya berdebat dengan cara yang baik. Demikian dari hasil diskusi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Oke, silakan simpulkan bersama-sama. Ayat 125 adalah 1. Tentang kewajiban dakwah. Sebagaimana dalam awal ayat terdapat kata ud'u. Bentuk fi'il amar menunjukkan arti perintah. Maka dakwah hukumnya wajib bagi setiap muslim. 2. Metode dakwah. Dalam ayat tersebut ada 3 metode dakwah. 1. Al-hikmah artinya bijaksana. 2. Nasihat yang baik. 3. Al-mujadalah. Untuk materi pada pagi ini sudah cukup. Sebelum kita tutup dengan berdoa, saya mengingatkan untuk nanti kalian di rumah dipelajari lagi, dipahami, kemudian dihafalkan. Nanti untuk pertemuan yang akan datang bisa diulang, dipresentasikan lagi. Oke, cukup sampai di sini saja. Penutup berdoa yang dipimpin oleh Ketua kelas Mas Fani, silakan. Sabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.